Intinya tahun 7 Hijriah maka Nabi datang bersama sekitar 2000 sahabat untuk melaksanakan umrah sebagaimana yang sudah disepakati dengan kaum musyrikin. Maka Nabi masuk kota Mekah dengan kain ihram, dengan bawa senjata tapi bukan senjata pertempuran, tapi senjata orang yang musafir, senjata yang wajar. Karena tetap Nabi khawatir jangan-jangan orang-orang musyrikin berkhianat, nanti tahu-tahu mereka menyerang bagaimana. Akhirnya masuklah Nabi SAW, umrah 3 hari. Tapi umrahnya cuma sekali aja. Menetap di Mekah selama 3 hari, setelah itu waktunya Nabi harus balik. Dan ternyata saudaranya Khalid bin Walid yang bernama Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah sudah masuk Islam. Inilah awal dari masuk Islamnya, awal dari kenapa Khalid bin Walid masuk Islam. Waktu Nabi umrah yang disebut dengan Umratul Qadha ya, pada tahun 7 Hijriah, maka Nabi SAW bertanya kepada Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah, saudaranya Khalid, "Aina Khalid?" Mana Khalid? Maka kata saudaranya, "Ya'ti bihillah." Allah akan datangkan Khalid. Kemudian Nabi berbicara, "Ma mithluhu jahilal Islam." Orang seperti Khalid enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Seakan-akan Nabi berkata, Khalid itu cerdas. Masa enggak ngerti tentang Islam? Walau kana yaj'alu nikayatahu ma'al muslimin 'alal musyrikin kana khairan lahu. Kalau seandainya dia menjadikan kehebatannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Wala qaddamnahu 'ala ghairi, dan kami akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Di sini Nabi mengaku kehebatan Khalid dan Nabi memuji Khalid. Dua sisi Nabi puji. Pertama, cerdasnya Khalid. Masa Khalid enggak ngerti tentang Islam? Khalid cerdas, harusnya ngerti tentang Islam. Yang kedua, Nabi mengakui kehebatan pertempurannya. Sehingga Nabi tawarkan, coba kalau dia masuk Islam, kemudian membela Islam, kami akan mengedepankan daripada yang lainnya. Ini pujian bagi Khalid Ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Al-Walid Ibn Walid mencari Khalid bin Walid, dia cari. Enggak dapat. Karena Rasulullah SAW mencari Khalid. Ini musim damai, boleh ketemu antara musyrikin dengan muslimin, enggak ada masalah. Tatkala dia tidak mendapati saudaranya Khalid bin Walid, maka Al-Walid, saudaranya Khalid ini menulis surat. Dia tulis dalam suratnya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika 'anil Islam. Wa aklahu aklak. Kata Al-Walid, wahai saudaraku, aku tidak melihat yang lebih aneh dari engkau, kenapa kau tidak masuk Islam? Padahal kau cerdas. Kenapa kau tidak masuk Islam? Bagaimana kecerdasanmu menghalangi engkau dari Islam? Saya tidak pernah heran seperti ini. Wa mithlul Islam yajhalu ahadun. Apakah ada orang tidak ngerti tentang indahnya Islam? Kemudian disebutkan, wa qad sa'alani anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan secara terperinci. Sungguhnya Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku tentang engkau, tentang dirimu. Faqala aina Khalid? Dan Nabi bertanya, di mana Khalid? Kemudian Nabi berkata, ya, Khalid itu pasti ngerti tentang Islam. Orang cerdas. Seandainya dia menggunakan kehebatannya untuk kaum muslimin, tentu lebih baik bagi dia. Kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Ini pujian dari Rasulullah SAW. Bayangkan, dari pimpinan kaum muslimin muji siapa? Khalid ibn Walid. Waktu Khalid baca surat tersebut, dia baca ternyata Nabi memujinya, Nabi cari dia, wah, masuk dalam hatinya. Maka dia ingin masuk apa? Masuk Islam. Ya. Karena pujian Nabi, Nabi mencarinya. Dan itu cara Nabi SAW untuk mengambil hati Khalid ibn Walid. Kemudian juga dalam mimpi Khalid melihat seakan-akan dia berada dalam baladin dhayiqah jadbah. Dia berada di suatu daerah yang kering, yang tandus. Fakharaja ila baladin akhdar awasi'. Tiba-tiba dia keluar di sebuah tanah yang hijau dan luas. Ya. Faqala fi nafsihi inna hadhihi la ru'ya. Ini baru mimpi. Ini mimpi baik. Tadinya di tempat yang sempit, kemudian kering, tahu-tahu keluar ke tempat yang hijau dan luas. Akhirnya waktu dia ke Madinah, dia tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Huwa makhrajuka alladhi hadaka Allahu lil Islam." Itu adalah jalan keluarmu yang Allah beri hidayah kepadamu menuju Islam. Wadh-dhayyiq alladhi kunta fihi minasyirk. Adapun sempit yang kau tempati itu adalah kesyirikan. Baik hadirin dan
hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Khalid pada tahun 8 Hijriah bertekad untuk masuk Islam. Maka dia cari teman. Jalan-jalan di Mekah, saya mau ke Madinah, ada teman enggak? Dan dia cuek, dia tidak takut. Meskipun ketahuan yang lainnya tidak masalah bagi dia, karena dia jagoan. Sebagian orang masuk Islam diam-diam. Khalid enggak, saya mau masuk Islam. Ada yang teman enggak mau ke Madinah? Ketemu dengan Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Oh, dendamnya sama Nabi luar biasa nih. Ini anaknya Abu Jahal. Ikrimah, sudahlah, kita ke Madinah aja lah. Kita masuk Islam. Muhammad itu nabi ya, sudahlah. Muhammad itu apa? Nabi. Kata Ikrimah, "Ya Khalid, ente bagaimana masuk Islam? Orang tua kita dibunuh, apalagi Ikrimah, bapak saya dibunuh, keluarga saya dibunuh, kemudian masuk Islam. Bagaimana bisa? Kalau semua orang semuanya masuk Islam, saya tidak masuk Islam." Ketemu dengan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf juga. Bapaknya yang dibunuh Umayyah bin Khalaf. Sama. Kalau semua orang masuk Islam, saya sendiri kafir, tidak ada masalah. Pokoknya semuanya ngeyel, enggak mau. Karena dendam yang luar biasa. Keluarga mereka terbunuh. Akhirnya Khalid bin Walid pun berjalan. Kemudian dia berkata, "Waditu law ajidu man usahib." Aku berharap bertemu dengan orang yang sama denganku ingin masuk Islam. Falaqitu Utsman bin Talha. Maka aku ketemu dengan seorang bernama Utsman bin Talha, anak muda juga. Fadzakartu lahu alladhi uridu fasra ijabah. Aku jelaskan saya ke Madinah mau masuk Islam. Maka dia pun ternyata ingin masuk Islam. Maka mereka berdua berjalan. Kemudian tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini juga sahabat yang luar biasa, sangat cerdas. Kalau Khalid terkenal dengan kehebatan pertempurannya, kalau Amr bin As terkenal dengan diplomasinya, luar biasa cerdas. Makanya waktu para sahabat berhijrah ke Habasyah di bawah naungan Raja Najasyi, maka sang provokator Abu Jahal mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk mengusir kembali para sahabat. Siapa yang dikirim? Amr bin As radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia cerdas. Ini perlu kisah tersendiri tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian juga waktu terjadi pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengirim dua perwakilan untuk berunding. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Adapun Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Jadi dikenal dahiyatul Arab, orang paling jago diplomasi, cerdas, Amr bin As. Khalid jago perang. Utsman bin Talha dari Bani Abdiddar yang memegang kiswah Ka'bah, kunci pintu Ka'bah. Ternyata tiga orang ini berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk masuk Islam. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Rahmatkum Makkatu bi afladi kabidiha." Sungguhnya kota Mekah telah mendatangkan atau melemparkan bagi kalian intisari dari kota Mekah. Tiga orang ini intisari anak-anak muda yang hebat-hebat. Ya, Khalid bin Walid jago berperang, Amr bin As juga jago diplomasi, dan Utsman bin Talha juga pegang masalah urusan Ka'bah. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid waktu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyambutnya dengan wajah tersenyum, Kemudian Khalid pun menyatakan Islamnya. Tatkala itu Rasulullah SAW berkata, "Alhamdulillahilladzi hadaka." Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepadamu, wahai Khalid. Qad kuntu ara laka aqlan rajautu alla yuslimaka illa khair. Sungguh aku telah melihat kecerdasan ada pada dirimu, dan aku berharap kecerdasanmu tadi tidak mengantarkan engkau kecuali pada kebaikan. Kemudian kata Khalid, aku pun membaiat Rasulullah SAW, dan aku berkata, "Istaghfirli kullama awda'tu fihi min saddin an sabilillah." Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah yang membuat aku menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-Islam yajubu makana qablahu." Islam akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma ighfir li Khalid bin Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabili." Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kemudian Amr bin As juga maju. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mudda yadak ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku akan baiatmu. Maka Rasulullah SAW bentangkan tangannya. Waktu Rasulullah bentangkan tangannya, Amr bin As tidak menjadi baiat, tidak berbaiat. Kata Nabi, "Malak ya Amr, kenapa kau tidak membaiat? Saya sudah bentangkan tangan."
Kata Amr bin As, "Uridu an asyarik." Saya ingin punya syarat ya Rasulullah untuk membayar engkau. Apa syaratmu? Agar Allah mengampuni segala dosa-dosaku yang telah lalu. Ini semua gembong-gembong semua ini. Khalid gembong, Amr bin As juga gembong. Penjahat juga ya. Ya, mereka tahu dosa mereka banyak. Kata mereka, syaratnya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, "Ala ta'lamu ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal Islama yajubu ma kana qablahu, bahwasanya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, wa anna taubata tahdimu ma kana qablaha, bahwasanya taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Maka mereka bertiga masuk Islam, dan itu terjadi sekitar 2 bulan sebelum perang Mu'tah. Taib. Sekarang Khalid bin Walid sudah masuk dalam barisan kaum muslimin, siap dijadikan panglima yang luar biasa.